warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sakira, buatan sama atau di channel YouTube aku Sakira Nisa, dan episode Mai dari 5. Kalian akan melihatkan tentang perasaan tahu diri dengan bersyukur yang ada. Jadi kita sebagai manusia itu harus merasa tahu diri. Kenapa? Dengan bersyukur. Misalnya gini, kita memulai merasa bersyukur tuh diajarkan sejak kapan? Sejak kecil. Nah, sejak kecil dari bayi itu bisa bersyukur kita dilahirkan ke dunia ini dengan tubuh sehat ya. Karena kita tahu diri, bayi itu juga harus tahu diri bahwa yang melahirkan itu adalah ibu ya. Ibu, jangan pedulikan ibu itu, baik itu ibu kandung, ibu angkat maupun ibu sama ibu asuh. Kasihnya tuh harus bersyukur sama dong. Jadi tidak ada pun manusia ibu tiri itu yang jahat, itu hanya sebuah cintaan dongeng. Anggap saja ibu tiri yang baik itu maksudnya ibu yang bukan ibu kandung tapi yang tetap sehat ya, aku rayakan seperti itu. Terus kita di tahap berikutnya tuh masa bersyukur tahu diri dari bayi ke tahap balita. Jadi balita itu setelah tahu diri kita bisa bersyukur memiliki anggota banyak seperti kaki, tangan untuk bergerak, memegang, dan mengenalkan dunia dengan bersyukur itu sudah mempelajari bagaimana kita mengenal bentuk, warna, bersyukur dengan apa yang ada ya, seperti itu tanpa harus ini. Karena kita merasa mencoba dunia baru. Terus tahap berikutnya, tahap merasa tahu diri dengan bersyukur apa yang ada itu, kita dimulai dari kita tahap berikutnya adalah tahap kita mulai masuk sekolah ya, dari TSD sampai universitas. Misalnya dari TK sampai SD, kita selalu bersyukur, kita selalu bersyukur bahwa tidak semua teman-teman itu kan hak buat temenan. Ada banyak teman-teman yang melakukan tindakan kesalahan kayak bullying ya. Belajar dimaklumin aja karena anak yang bully itu tuh adalah anak-anak yang berdosa ya. Kayak lagi anak yang berdosa, yaitu anak bully. Tapi kita harus pandai bersyukur melihat teman yang ada tuh baik itu beda ras, beda fisik, beda mental. Makanya kita harus bersyukur juga dia terinspirasi dari seperti itu ya. Baik itu punya teman-teman buta atau yang kurang mampu ataupun karena pengemis ya. Jadi kita bisa mulai bersyukur juga bahwa kita misalnya nih, kita melihat anak-anak yang kurang beruntung tuh bisa itu pengemis, terus juga budak atau korban eksploitasi ya. Jadi kita bersyukur juga anak itu bisa hidup dengan cara, tapi mereka tidak pernah patah semangat untuk dengan belajar, membaca ataupun diberi kesempatan memberikan makanan minum bergizi secara gratis asalkan sehat. Lalu di tahap berikutnya ya, ketika masa sekolah ke masa pekerjaan dan juga dengan SMP, SMA dan universitas, kita harus bersyukur juga dengan adanya karena tuh kita berikan banyak alat belajar yang banyak dengan apa yang ada, tidak boleh terlalu berlebihan, tapi hidup sederhana maupun mewah, tapi terus bersyukur dan juga harus membatasi pergaulan dengan teman-teman yang betul, tidak boleh yang salah, karena kita tahu juga bahwa anak remaja dan dewasa SMP SMA itu sangat rentan dengan anak yang dibullying ataupun karena memang bukan seks. Jadi kita sebagai orang yang beriman tuh ya harus bisa tahu diri tuh harus bersyukur dengan untuk selalu beribadah, membatasi pergaulan dan juga menghindari hal-hal yang jelek-jelek misalnya hawa nafsu ya. Selalu mengasah diri, misalnya mengontrol diri ajak nonton film, nonton drama, itu juga harus mengontrol diri, kita memasukkan diri perasaan sikap terobsesi dan tergoda dengan hal-hal yang tidak begitu penting, itu untuk bisa menjaga akal sehat ya. Lalu ke fase berikutnya, ke fase universitas ya, kita bisa bersyukur ada bahwa universitas itu tidak selamanya tidak harus dilihat dari kualitasnya, tidak perlu dari kualitasnya, harus dilihat dari sistem pembelajarannya, kehidupan seperti apa, dan kita berkualitas bagaimana satu mencari dapatkan rezeki dengan bekerja magang ya. Tahap berikut bersyukur dengan apa yang ada itu dengan mengenai masa kuliah ke masa pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Jadi kita harus menyadari juga bersyukur bahwa kita diberikan pekerjaan yang halal, bukan yang haram, itu baik itu dari rumah maupun bekerja di perusahaan ya. Jadi itu bisa mendengar misalkan cara yang haram, yang halal, bukan yang haram. Karena yang halal itu misalkan harus batasi penutupan diskotik, tempat-tempat eksploitasi, itu kan tempat perjudian ya. Jadi harus ditutup oleh polisi supaya masa depannya bisa bersyukur juga ya, karena kan seperti itu. Terus juga bagi kita wanita yang sudah menikah atau menikah berumah tangga, itu kita bersyukur bahwa wanita itu ada masanya bersyukur untuk selalu menstruasi, karena kan untuk memperlancar proses suami itu melahirkan anak ya. Dengan apa itu misalnya membatasi makanan bergizi, juga nggak boleh mengontrol stres dan juga perilaku ya. Dan di fase terakhir bisa bersyukur dengan bersyukur ada yang tahu diri, bersyukur ada dengan di masa lansia. Jadi di masa lansia itu kita bersyukur dengan tahu diri itu juga kita mengenapkan pola hidup sehat, juga memberikan masa waktu untuk membangun sama anak-anak yang sudah bersukses ya. Karena masa lansia itu merupakan masa tahap terakhir manusia sebelum akhirnya dipanggil kepada Yang Maha Kuasa. Bayangkan deh, kalau lihat serial drama Turki yang tentang bagaimana semua anak masa lansia itu tuh kan juga harus menyerahkan bersyukur, tahu diri juga harus waktunya untuk memberikan apa yang lebih berarti untuk kepada anaknya yang sudah dewasa ya. Jadi
Karena biar bagaimanapun juga tuh anak-anak yang bila kita lahirkan itu, dari kita lahir sampai meninggal itu adalah anugerah. Kita mesti tahu diri bahwa kematian itu selalu datang secara tanpa terencana. Allah yang tahu ya. Allah tahu, bahkan kebetulan banget di akhir November lalu tuh kita kehilangan Gary Ishak dan dalam tepatnya di bulan sama-sama meninggal di bulan November. Itu kenapa? Karena kita manusia tuh yang merasa kita setelah berhijrah itu masih tahu bersyukur dengan apa yang itu, dengan cara berhijrah itu adalah jalan terakhir yang untuk persiapkan di akhirat nanti ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari info kali ini ya, kalau kalian yang merasa diberikan kesempatan untuk hidup, kalian harus tabah tahu diri dan bersyukur dengan apa yang ada. Misalnya kalau kalian merasa tertipu, ya udah, dan bukan menipu untuk diri sendiri, bukan untuk menipu orang lain. Merasa tipu dengan sendiri itu karena akan sadar bahwa masih ada yang sayang padamu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu maha penyabar dan maha mengasihani ya. Oke, teman-teman, ini sudah bisa manfaat. Jangan lupa seperti biasa tuh follow, subscribe aku, komen, subscribe aku di sini agar lebih tahu bagaimana cara, bukan bagaimana sih, apa manfaat dari kalian lain untuk merasa tahu diri dengan rasa bersyukur dengan apa yang ada, baik itu dari segi agama maupun dari segi kehidupannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.